Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan program Jemaat Sudiang edisi Selasa tanggal 17 Mei 2022. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena perlindunganmu dan pertolonganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, kuat oleh karena diberkati oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, kami dapat mengerti, kami dapat pahami, bahkan kami dapat melakukan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami telah siap membaca firman-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27, dan saya akan baca pasal 21. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Demikianlah firman Tuhan yang pokok renungan kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini, menyatakan pengampunan. Dalam bahasa Toraja, umpapayan Pak Pagari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apa atau sikap bagaimana atau respon bagaimana jika orang membenci kita, mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah kita bersenang-senang, bersorak-sorai akibat musibah atau kecelakaan yang dialami oleh orang yang membenci kepada kita? Ataukah masih ada kepedulian kita, keprihatinan kita yang kita rasakan kepada orang tersebut? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun Daud pernah membenci oleh Saul, tetapi dia tak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan, sahabatnya yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian Daud, yang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tentu kebesaran kasih Daud nampak pada tidak berniatnya membalaskan
rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci, bahkan dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap menyatakan sikap, menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap inilah yang hendaknya bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kasih kepada semua orang. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami sukacita karena berulang tahun, yang bergumul karena sakit penyakit, duka cita, dan juga kita akan berdoa untuk proses pembangunan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami renungkan. Kiranya firman-Mu itu menguatkan iman kami, merubah kehidupan kami, dan bahkan pedoman kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa kami yang ada dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita berulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua Tuhan untuk melengkapi sukacitanya. Bapa kami yang ada dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami mengalami suatu penyakit, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua Tuhan, agar kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, memulihkan dan menyembuhkan saudara kami yang mengalami penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang berduka cita karena mungkin di antara saudara-saudara kami ada yang mengalami duka cita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan tetap memberikan penghiburan yang sejati,
kuatkanlah iman saudara-saudara kami, sehingga tetap hanya berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan kerja kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Berkatilah para donatur, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu, berkatilah panitia pembangunan, berkatilah pekerja atau tukang-tukang yang akan mengerjakan pembangunan ini. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk tetap menyertai kami bersama-sama dengan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena kami juga berterima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kiranya kami pakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kasih, demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat menjalankan segala aktivitasnya.